Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait materi IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Sebelum lebih lanjut, kita membahas terkait pengaruh iptek terhadap perubahan ruang. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, apabila manusia ingin hidupnya nyaman dan terpenuhi barang-barang yang kita butuhkan, maka manusia harus menciptakan sebuah teknologi. Setelah kita mengetahui bersama terkait pengertian teknologi, sekarang mari kita lanjutkan dengan pengaruh teknologi terhadap perubahan ruang. Peranan ilmu dan teknologi dalam perkembangannya sangat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan keluarganya menggunakan surat, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi, kalau dulu ketika kita ingin mengetahui kabar saudara kita yang tinggalnya jauh dengan kita, itu harus menulis surat dulu, kemudian mengirimkan dulu ke pos, ya. Lalu baru pos tersebut mengirimkan ke kota tujuan. Itu membutuhkan waktu yang lama. Namun, kini orang lebih cepat berkomunikasi dengan keluarganya, yaitu menggunakan telepon atau via internet, yaitu video call. Sekarang kita jauh bisa menikmati komunikasi, mengetahui kondisi dan aktivitas saudara kita walaupun jaraknya jauh, yaitu menggunakan video call. Jadi dengan adanya teknologi yang dulunya komunikasi itu terhambat atau memakan waktu yang lama, dengan adanya teknologi, komunikasi bisa terjalin dengan cepat dan mudah. Teknologi yang mempunyai peran besar dalam kehidupan manusia yaitu ada dua. Yang pertama, teknologi transportasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi transportasi. Transportasi merupakan suatu perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan kendaraan. Adanya ilmu pengetahuan membuat moda transportasi setiap masa mengalami kemajuan, baik dalam bentuk atau teknologi yang digunakan. Contoh transportasi yaitu kereta api monorel, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Masyarakat ASEAN selain memanfaatkan
moda transportasi yang modern dan canggih, namun ada pula masyarakat ASEAN yang masih menggunakan transportasi tradisional. Contohnya seperti di negara Thailand masih menggunakan tuk-tuk, kalau di Indonesia disebutnya sebagai bentor atau becak motor. Kemudian di Indonesia masih menggunakan delman, dan di Kamboja masih ada yang menggunakan kereta api bambu. Dengan adanya perkembangan transportasi, membutuhkan ruang untuk pengadaan sarana dan prasarananya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, contohnya tadi, adanya pesawat tentunya membutuhkan ruang untuk tempat penyimpanan pesawat tersebut. Maka dibangunlah bandara. Atau tadi ada contoh lagi yaitu kereta api monorail. Sama, kereta api monorail juga membutuhkan ruang untuk menyimpan kereta tersebut. Maka dibangunlah sebuah stasiun. Nah, contoh pembangunan bandara, stasiun, maupun dermaga akan membuat kondisi wilayah tersebut berubah karena perluasan lahan. Lahan sawah atau hutan mulai dirubah untuk pengembangan sarana prasarana tersebut. Jadi, ruang yang dulunya sawah atau hutan berubah atau konversi lahan. Yang dulunya lahan pertanian berubah menjadi bandara, berubah menjadi stasiun, gitu ya, atau berubah menjadi dermaga. Yang kedua, teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan membuat perkembangan di dunia komunikasi. Teknologi komunikasi memungkinkan penyebaran informasi menjadi luas dan lebih cepat. Contohnya, awalnya menggunakan surat, kemudian berpindah ke telepon genggam, kemudian via internet dalam komunikasi. Bahkan sekarang lebih banyak lagi media-media sosial seperti WhatsApp, BBM, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Pengaruh teknologi, transportasi, dan informasi. Dengan adanya teknologi, transportasi, dan informasi, manusia dan pekerjaannya menjadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. Oleh karena itu, kita patut syukuri bersama atas anugerah ini, yaitu dengan menggunakan teknologi transportasi dan informasi pada tempatnya dan tidak melakukan perusakan. Contohnya, kita menggunakan handphone ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Contohnya, mengikuti program pembelajaran jarak jauh. Namun dengan demikian, hal tersebut tetap memiliki pengaruh positif dan negatif yang manusia harus perlu diketahui bersama. Pengaruh transportasi dan informasi itu ada dua. Ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif. Pengaruh positif yaitu pekerjaan menjadi cepat dan mudah. Contohnya adanya teknologi pengangkut barang gitu ya. Yang dulunya mengangkut menggunakan
bantuan hewan. Sekarang dengan adanya mobil gitu ya, pekerjaannya jauh lebih cepat dan mudah untuk mengantar barang. Kemudian yang kedua, menambah wawasan, yaitu dengan adanya internet. Kita lebih mudah menambah wawasan dari internet. Contohnya kita ingin mengetahui kondisi negara di dunia. Kita tinggal ketik di Google ya, negara apa yang kita ingin ketahui. Nanti di situ kita mendapatkan wawasan. Kemudian yang ketiga, manusia bisa kreatif menciptakan hal-hal baru. Jadi dengan adanya teknologi, kita bisa memunculkan ide-ide baru lagi gitu ya. Contohnya dengan adanya mesin jahit, maka kita bisa menciptakan desain-desain baru model pakaian. Adapun pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama, manusia kadang menjadi malas. Contohnya dengan adanya internet, ada beberapa oknum manusia gitu ya, tidak mau belajar rajin, akhirnya ketika mengerjakan soal online, di sampingnya dia mencari jawaban via internet. Nah, disitulah manusia menjadi malas. Kemudian yang kedua, teknologi bisa merusak badan, pikiran, dan lingkungan. Salah satu contoh teknologi informasi yang bisa merusak pikiran yaitu manusia yang main game dari pagi hari sampai dini hari, sehingga dia melalaikan aktivitas dan ibadahnya. Karena main game, dia lupa waktu sholat, dia lupa waktu belajar, dan dia pun lupa untuk mengkonsumsi makanan untuk kebutuhan tubuhnya. Sehingga dengan main game tersebut bisa merusak pikiran, jiwa, dan raganya. Untuk itu, kita harus waspada, membuka diri, membuka pikiran untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, supaya tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.